ketika kita salat berjamaah. Apa hukumnya seseorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika dia dalam salat berjamaah? Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada perkara kewajiban di dalam salat. Kita terhenti pada kewajiban yang ketiga, yaitu mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah, dan sudah kita jelaskan hukumnya panjang lebar pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu kegerakan ke gerakan lain. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takbir itu ada dua. Ada yang namanya takbiratul ihram dan ada yang namanya takbiratul intiqal. Adapun takbiratul ihram adalah takbir yang merupakan rukun di dalam salat, yaitu pertama kali kita ingin memulai salat itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun selain itu, Bapak Ibu, disebut dengan takbiratul intiqal. Selain itu disebut dengan takbiratul al-intiqal. Taib. Takbiratul intiqal ini, Bapak Ibu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Para ulama rahimahullah taala berdalil dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi SAW, "Salatlah kalian sebagaimana aku salat." Hadis ini adalah hadis Malik bin Huwairis, hadis yang sahih. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui takbir intiqal itu hukumnya wajib, maka takbiratul intiqal itu kapan dilaksanakan? Maka kata para ulama rahimahullahu taala, takbir intiqal itu adalah berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Abdalnya takbiratul intiqal itu adalah ketika kita berpindah, disitulah kita mengucapkan takbiratul intiqal. Contoh misalnya, ketika saya mau sujud misalnya. Ketika saya mau sujud, dari i'tidal mau ke sujud, saya mengucapkan Allahu Akbar. Ya, maka ketika pergerakan mau sujud itulah saya ucapkan. Dan paling afdal takbiratul intiqal itu adalah ketika bergerak sampai di tempat yang dituju habis takbirnya. Itu yang paling afdal. Jadi ketika bergerak ya dari misalnya i'tidal mau sujud, saya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan afdalnya kalimat takbir tersebut habis pas saya sujud. Bukan sebelum sujud habis kalimat takbir tersebut, tapi pas saya sujud. Pas sampai kepada rukun berikutnya habis lafaz takbirnya. Itu yang paling afdal. Tetapi boleh juga takbir intiqal itu seseorang misalnya dia sujud dulu baru dia mengatakan Allahu Akbar. Atau
dia mengucapkan Allahu Akbar baru dia sujud, maka boleh. Tetapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Ada sebagian orang ketika dia mau sujud, Allahu Akbar. Kadang sing sujud-sujudan berdiri aja. Maka jangan terlalu lama. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, langsung dia sujud. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ketika bangkit dari sujud, langsung dia berdiri. Langsung dia duduk dan dua sujud. Dan juga boleh pergerakan dulu baru takbirnya datang belakangan. Kita sujud baru datang takbirnya Allahu Akbar. Maka juga boleh, ya. Tidak ada masalah, tapi jedanya jangan terlalu lama. Kemudian di antara kesalahan di dalam masalah takbir intiqal adalah sebagian orang memanjangkan takbir karena rukunnya panjang. Contoh misalnya ketika kita bangkit dari salat, bangkit dari sujud. Sebagian orang kadang-kadang memanjangkan takbirnya begitu panjang. Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan. Kenapa? Karena dia ingin sampai kepada posisi berdiri, butuh waktu lama. Akhirnya dia panjangkan kalimat takbir tersebut. Sebetulnya tidak. Kita berusaha mengucapkan takbir itu sesuai dengan panjangnya. Tidak memanjangkan di luar batas ukurannya. Ya. Ada sebagian kadang-kadang dia ingin mempaskan pas berdiri, pas selesai takbirnya. Maka kalau memanjangkan dari batas ukurannya, maka ini tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Maka hendaknya dia mendatangkan sesuai dengan harakatnya. Maka ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh rahimahullah hafizahullah taala beliau mengucap kata beliau yang kelima adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Yang kelima di antara kewajiban salat adalah kata beliau ucapan sami Allahu liman hamidah. Kewajiban ini kata beliau berdasarkan perintah Nabi SAW kepada orang yang salatnya buruk. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya salat seseorang tidak sempurna sebelum ia berduduk, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian bertakbir dan memuji Allah serta menyanjungnya. Setelah itu ia membaca ayat apa saja dari Al-Quran, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, lalu ruku hingga tumakninah seluruh persendian badannya, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah hingga berdiri dengan sempurna, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud hingga tumakninah seluruh persendian badannya, lalu mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya hingga duduk dengan sempurna, lalu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud hingga tumakninah seluruh persendian badannya, lalu mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jika seseorang melakukan demikian, maka sempurnalah salatnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh menyinggung ya tentang masalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Kata beliau, ini bagian dari kewajiban salat. Perkataan sami Allahu liman hamidah itu disebut juga oleh para ulama dengan istilah at-tasmi'. Ya, di dalam bahasa Arab sami Allah liman hamidah disebut dengan tasmi'. Ya. Maka tasmi' ini atau sami Allah liman hamidah ini ya, para ulama mengatakan ya sami Allah ya, kata sami Allah, sami'a itu artinya mendengar secara bahasa. Tetapi yang maknanya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima kepada siapa yang memujinya. Jadi arti sami Allah liman hamidah artinya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, menjawab bagi siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala dari doanya. Maka ini kata para ulama ya makna dari kata sami Allahu liman hamidah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita salat kita kadang salat itu berjamaah dan kadang kita itu salat sendirian. Saya akan membahas perkataan sami Allahu liman hamidah dari masalah ketika kita salat berjamaah.
Apa hukumnya seseorang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika dia dalam sholat berjamaah? Apa hukumnya? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih pendapat ucapan sami Allah liman hamidah bagi seorang imam. Setelah ulama sepakat bahwasanya ucapan sami Allah liman hamidah ini bagi imam dianjurkan. Ulama sepakat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya sami Allah liman hamidah ini dianjurkan untuk diucapkan bagi seorang imam. Tetapi apakah hukumnya wajib atau tidak? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Apa hukum bagi seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Apa hukumnya? Wajibkah ataukah sunnahkah ataukah rukun atau seperti apa? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat jumhur ulama. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam itu hukumnya sunnah. Jadi imam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah menurut jumhur itu hukumnya sunnah. Ya. Oleh Imam Nawawi rahimahullah taala pernah berkata dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab, kata beliau, wa qawlu sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal ham wa takbirat ghairu takbiratul ihram kullu dhalika sunnatun laysa biwajibin falau tarakahu lam ya'sam wa salatu sahihatun sawa'an tarakahu amdan aw sahwan lakin yukrah tarkuhu amdan. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan perkataan sami Allahu liman hamidah dan wa rabbana walakal ham, kata Imam Nawawi, dan takbirat selain takbiratul ihram, kata beliau semuanya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Salatnya sahih, kata beliau, salatnya benar walaupun dia tinggalkan perkataan sami Allah liman hamidah itu dengan sengaja ataukah lupa, dan tidak dimakruhkan bagi yang meninggalkan dengan sengaja, kata beliau, tetapi dimakruhkan yang meninggalkan dengan sengaja. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang pertama, bahwasanya ucapan sami Allah liman hamidah bagi seorang imam itu hukumnya sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, perkataan sami Allah liman hamidah hukumnya wajib, dan ini madhab Hambali mengatakan bahwasanya perkataan sami Allah liman hamidah di waktu sholat itu hukumnya wajib. Berkata ya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitabnya ya Al-Insaf, ya disebutkan di dalam Al-Insaf, perkataan Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, kata beliau, wa qawlu sami Allahu liman hamidah wa rabbana walakal ham wa qawlu rabbighfirli baina sajdatain wa tashahhudul awwal wajibun. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, perkataan sami Allahu liman hamidah dan ucapan wa rabbana walakal ham dan ucapan rabbighfirli di antara dua sujud dan tasyahud awal, kata beliau, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya perkataan sami Allah liman hamidah bagi seorang imam itu rukun. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi melainkan rukun. Dan ini pendapat Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Baik. Apa dalilnya? Bahwasanya perkataan sami Allah liman hamidah itu dalilnya tidak wajib. Ya, dalilnya apa? Mereka berdalil bahwasanya tidak ada dalil yang memerintahkan secara khusus bagi seorang imam
mengucapkan sami Allah liman hamidah. Jadi tidak ada perintah wajib. Nas yang wajib memerintahkan bagi imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian para ulama juga berdalil dengan hadis musii'us shalah. Seorang sahabat, ada salah satu sahabat yang sholatnya kurang bagus saat itu. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Dan hadis ini sering saya sebutkan. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdalil kata mereka tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah, tidak disebutkan di dalam hadis musii'us shalah bahwasanya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak disebutkan di sana. Ya. Kata beliau, ya, tidak disebutkan di sana, sehingga kata mereka bahwasanya dalil yang mengatakan sami Allahu liman hamidah wajib bagi imam tidak kuat, kata mereka. Ini di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama rahimahullahu taala. Adapun dalil yang mengatakan sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi seorang imam, mereka berdalil juga dengan hadis musii'us shalah, dan ini yang dinukil oleh Syekh di sini. Ya. Di sini Syekh nukil dengan hadis, ya, Yahya ibn Khallad ibn Rifa'ah. Ya, disebutkan di sana kata Nabi SAW, hadis yang sama, hadis musii'us shalah tapi berbeda redaksi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang dinukil oleh Syekh di sini. Nah, tetapi hadis Rifa'ah ini yang dinukil oleh Syekh di sini, ini hadisnya tidak sahih. Karena tambahan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi, hendaklah dia mengatakan sami Allah liman hamidah hatta yastawi qa'iman, ketika dia berdiri tegak. Ya, tambahan ini sami Allah liman hamidah hatta yastawi qa'iman, dan ini dinukil oleh Syekh di sini. Ini hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena rawi-rawi yang thiqah tidak menyebutkan tambahan ini. Tidak menyebutkan tambahan ini. Kemudian, ya, mereka juga berdalil, ulama yang mengatakan wajib, ya, berdalil, ya, dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa. Disebutkan di sana, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala sami Allah liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kata Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat punggung beliau dari ruku, maka Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kata mereka, Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ini menunjukkan, kata mereka, wajibnya mengucapkan sami Allah liman hamidah bagi imam. Tapi dijawab oleh para ulama, hadis tersebut tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan sunnah saja. Karena tidak ada perintah. Karena tidak semua perbuatan Nabi itu menunjukkan sebuah kewajiban. Kata mereka tidak ada perintah di sana. Tapi Nabi melakukannya. Maka itulah sunnah. Bukan perkara yang wajib. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ibnu Hazm, beliau berdalil dengan hadis Rifa'ah yang dinukil oleh Syekh di sini. Di hadis tersebut disebutkan di akhir hadis, innahu la tatim salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda summa yaqul sami Allahu liman hamidah. Ibnu Hazm berdalil dengan hadis Rifa'ah, kata Nabi, tidak sempurna salat salah satu di antara kalian sampai dia berwudu. Kemudian disebutkan di potongan hadis tersebut sampai juga dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kata Imam Ibnu Hazm, kalau salat itu tidak sempurna, maka sami Allahu liman hamidah ini merupakan rukun. Karena satu-satunya yang ditinggalkan tidak sah cuma rukun. Tetapi kita katakan tadi hadis ini hadis yang lemah. Tambahan ini adalah tambahan yang lemah. Hadis yang sahih tidak menyebutkan tambahan tersebut. Wallahu taala alam, dari, ya, dalil-dalil yang ada
pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam itu hukumnya sunnah. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam itu hukumnya sunnah. Makanya kalau seandainya ada imam ketinggalan misalnya mengucapkan sami Allah liman hamidah, kada ingat ya karena banyak punya utang sebelumnya, ya kada ingat mengucapkan sami Allah liman hamidah, sah tidak salatnya? Sah. Apakah dia sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Karena itu adalah sunnah. Baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Syekh menjelaskan ucapan Rabbana lakal hamd. Syekh menyebutkan kewajiban yang keenam di sini adalah ucapan Rabbana lakal hamd. Syekh mengatakan kewajiban ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd." Kata Syekh, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Di sini Syekh memasukkan ucapan Rabbana walakal hamd itu juga adalah wajib bagi seorang imam. Ucapan Rabbana walakal hamd ini di dalam bahasa Arab disebut dengan tahmid. Tadi ucapan sami Allah liman hamidah disebut dengan tasmi. Adapun ucapan Rabbana lakal hamd ini disebut dengan tahmid. Taib, apa hukum tahmid ini bagi seorang imam? Para ulama rahimahullahu taala berselisih ya, tentang hukum tahmid bagi seorang imam, apakah apa hukumnya? Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan ini pendapat Imam Abi Hanifah dan masyhur dari mazhab Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dan ini pendapat riwayat ya dari Hasan, muridnya Imam Abi Hanifah, ya. Kemudian ya pendapat ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Pendapat yang ketiga mengatakan ucapan Rabbana walakal hamd bagi seorang imam hukumnya sunnah, dan ini perkataan mazhab Syafi'i. Pendapat yang keempat mengatakan bacaan Rabbana walakal hamd bagi seorang imam hukumnya wajib, dan ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat Ishaq ibn Rahuyah. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bacaan Rabbana walakal hamd itu rukun bagi seorang imam. Tidak hanya wajib melainkan rukun, dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Taib. Apa dalil yang mengatakan bahwasanya ucapan Rabbana walakal hamd ini tidak dianjurkan bagi seorang imam? Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis Abu Hurairah dari Ibnu Syihab qal annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka' thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamd. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berdalil ya, juga berdalil dengan hadis Salim ibn Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah SAW kana yarfu yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd wa kana la yaf'al dzalika fis sujud. Ya. Beliau berdalil pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya
Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW, afwan, ini dalil yang mengatakan dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan tahmid. Ya. Dalil yang dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan tahmid yaitu pendapat madhab Syafi'i dan Hambali. Mereka berdalil dengan dua hadis ini, hadis Abu Hurairah. Pertama hadis Abu Hurairah, bahwasanya kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbiratul ihram. Kemudian beliau bertakbir untuk ruku. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika ya beliau mengangkat ya punggung beliau, kemudian ketika beliau berdiri tegak, kata Abu Hurairah, Nabi mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ini dalil kata mereka, Nabi mengucapkan Rabbana lakal hamd. Maka ini dianjurkan baik yang munfarid, yang sendiri, dan juga bagi seorang imam. Dan juga berdalil dengan hadis tadi, hadis Abdullah ibni Umar, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW, ya, kata Abdullah ibni Umar, Nabi SAW ketika beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan daun telinga ketika memulai sholat, dan ketika beliau bertakbir untuk ruku, kemudian ketika beliau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku, ya, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Dan Nabi ketika bangkit dari ruku, Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Mengucapkan Rabbana walakal hamd. Maka kata mereka ini dalil dianjurkan bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan mengucapkan Rabbana walakal hamd bagi seorang imam. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dalil mereka adalah hadis, ya, dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian kata Nabi, wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, maka ruku'lah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan jika seorang imam itu mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka katakanlah kalian makmum Rabbana walakal hamd. Di sini Nabi memerintahkan makmum yang mengucapkan Rabbana walakal hamd. Bukan Nabi memerintahkan seorang imam. Berdasarkan hadis ini, para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya yang disunnahkan mengucapkan Rabbana walakal hamd bukan imam, tetapi melainkan makmum. Sehingga mereka mengatakan tidak dianjurkan. Pendapat yang ketiga, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya, yang mengatakan bahwasanya mengucapkan sami Allah, mengucapkan Rabbana walakal hamd itu hukumnya wajib dan hukumnya rukun. Dalilnya sama, yaitu dalilnya adalah hadis Rifa'ah yang mengatakan kata Nabi, la tatimmu sholatu ahadikum. Tidak sempurna salat salah satu di antara kalian sampai ketika dia ruku dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tetapi kita katakan tadi, lafaz sami Allahu liman hamidah itu lafaznya tidak sahih. Tambahannya syadzah. Wallahu taala alam, dari ya dua pendapat tadi, ya, dari 5 pendapat tadi, pendapat yang paling rajih di dalam masalah ini adalah, ya, wallahu taala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya mengucapkan Rabbana walakal hamd ini dianjurkan, tapi tidak wajib bagi seorang imam. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengucapkan Rabbana walakal hamd, dan kita tahu Nabi kebanyakan sholatnya adalah menjadi seorang imam. Tetapi dia bukan sesuatu yang wajib. Tetapi disunnahkan bagi seorang imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Taib. Ini berkaitan tahmid bagi seorang imam. Terus bagaimana dengan kondisi seorang makmum? Bagaimana hukum tasmi dan tahmid bagi seorang makmum? Yang kita bahas tadi imam. Tadi kita sudah jelaskan tasmi bagi imam sunnah. Tahmid juga bagi imam hukumnya sunnah. Ini pendapat yang rajih. Kemudian bagaimana hukum tasmi dan tahmid bagi seorang makmum?
Tasmi' bagi seorang makmum adalah pengucapan sami Allahu liman hamidah. Tahmid bagi seorang makmum adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Apa hukumnya? Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum tasmi' bagi seorang makmum. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak dianjurkan bagi seorang makmum mengucapkan tasmi'. Tidak dianjurkan bagi seorang makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam sebagian fuqaha Malikiyah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika seorang imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi SAW, faqulu rabbana walakal hamd. Kata Nabi SAW, jika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Kata mereka di sini, yang disuruh mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah imam, bukan makmum. Sehingga tidak dianjurkan makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian, ya, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya makmum boleh mengucapkan tasmi'. Makmum mengucapkan tasmi' dan tahmid. Kata mereka mengucapkan tasmi' dan tahmid, sami Allah liman hamidah, dan juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang kedua. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum, summa yukabbir hina yarka, summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah, summa yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk salat, beliau bertakbir. Ketika beliau berdiri, kemudian Nabi bertakbir ketika beliau ruku, kemudian Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika beliau bangkit dari ruku, kemudian Nabi SAW berdiri i'tidal mengucapkan Rabbana lakal hamd. Para ulama rahimahullahu taala mereka berdalil, kata mereka hadis ini sifatnya umum. Hadis ini sifatnya umum, berlaku bagi seorang imam dan makmum. Jika seorang makmum, seorang imam berjamaah atau tidak berjamaah, maka hadis ini berlaku semuanya, kata mereka. Ya, karena sholat itu semuanya sama, tidak ada bedanya antara berjamaah atau tidak berjamaah. Baik itu jadi imam atau jadi makmum. Asalnya sholat itu mencakup semuanya. Kemudian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, yang benar adalah makmum itu sunnahnya adalah cuma tahmid saja. Yang benar bagi makmum itu hanya mengucapkan tahmid, yaitu ucapan Rabbana walakal hamd. Adapun ucapan sami Allah liman hamidah, maka wallahu a'lam pendapat yang paling kuat tidak dianjurkan bagi seorang makmum. Sehingga makmum itu ketika dia imamnya berdiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd, bukan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tetapi masalah ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Tapi saya condong kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan bagi seorang makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ini membahas salat berjamaah. Adapun ketika kita salat sendiri maka dianjurkan mengucapkan tasmi' dan mengucapkan tahmid. Ketika kita salat sendiri tidak berjamaah, maka dianjurkan seseorang tersebut untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, adapun
Di dalam sholat berjamaah itu terjadi perbedaan. Sehingga jangan terbalik-balik, ya. Banyak orang terbalik-balik masalah ini. Pertama ingin saya tegaskan, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam itu hukumnya sunnah. Ucapan Rabbana walakal hamd bagi seorang imam juga sunnah. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang makmum pendapat yang rajih tidak dianjurkan. Ya. Tetapi ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang ucapan Rabbana walakal hamd bagi seorang makmum itu dianjurkan. Nah, ini bagi salat berjamaah. Bagaimana salat sendiri? Salat sendiri adalah seseorang dianjurkan ya mengucapkan sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamd berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW sebagaimana dinukil dari hadis Abi Hurairah tadi bahwasanya Nabi SAW kata Abu Hurairah ketika beliau ruku beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah summa yaqul wa qa'imun Rabbana lakal hamd. Kemudian ketika Nabi bangkit dari rukuknya, Nabi berdiri, Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamd. Maka ini menunjukkan baik dia menjadi seorang makmum, baik ketika dia sholat sendiri, maka hendaknya dia gabungkan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Dan hukum ini berbeda bagi seorang makmum. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul di sini pertanyaan. Terus apa di sini disebutkan di dalam hadis ini, di Syekh menyebutkan di poin yang 6 ini bahwasanya katakanlah kata Nabi Allahumma Rabbana walakal hamd. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala mengatakan bacaan di waktu tahmid itu ada berbagai macam. Ada 4 bacaan ketika kita membaca di waktu tahmid, di waktu i'tidal. Di sini disebutkan dengan membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada 4 bacaan. 4 bacaan ini semuanya boleh dibaca di waktu i'tidal. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita membaca doa di waktu i'tidal itu Rabbana lakal hamd. Boleh kita baca Rabbana lakal hamd. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fala takhtalifu alaih, fa idha raka'a farka'u, wa idha qala sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana lakal hamd. Kata Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan janganlah kalian menyelisihi imam. Jika dia ruku, maka rukuklah. Dan jika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, katakan Rabbana lakal hamd. Katakan Rabbana lakal hamd. Ini bentuk pertama bacaannya. Rabbana lakal hamd. Bacaan yang kedua, di waktu i'tidal adalah kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Bedanya dengan pertama ada tambahan waw. Yang pertama Rabbana lakal hamd. Yang kedua Rabbana walakal hamd. Ini juga boleh Bapak Ibu. Kita baca doanya Rabbana walakal hamd. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis Abi Hurairah juga dalam Sahih Bukhari. Di situ disebutkan tambahan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang ketiga, sirah yang ketiga diucapkan ya adalah kita mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Afwan, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya, sirah yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamd seperti yang dinukil oleh Syekh di sini. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Nabi SAW kata Abu Hurairah berkata, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, jika seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Barang siapa perkataannya sesuai dengan perkataan malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini bentuk yang ketiga dari doa di waktu i'tidal. Allahumma rabbana lakal hamd. Yang keempat adalah bentuk doa dari i'tidal tersebut, kita mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Ada tambahan. Allahumma rabbana walakal hamd. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah juga. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qala sami Allahu liman hamidah, qal Allahumma rabbana walakal hamd." Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka Nabi mengatakan Allahumma rabbana walakal hamd. Maka ini ada 4 siyak Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita mengucapkan zikir tersebut. Dan keempat-empatnya boleh. Boleh Anda mengucapkan Rabbana lakal hamd, boleh Anda mengucapkan Rabbana walakal hamd, dan juga boleh Anda mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd, kemudian juga boleh Anda mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan. Ustadz, kadang ada sebagian orang mengucapkan doa tahmid ada tambahannya. Seperti sering mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bagaimana hukumnya? Seseorang mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi boleh tidak di waktu i'tidal? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang bolehnya seseorang menambahi tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama Bapak Ibu, tidak dianjurkan menambahi dari kalimat Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana lakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd, tidak boleh lagi ditambahi setelah itu dengan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan ini sebahagian perkataan mazhab Hambali dan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh seseorang menambahi, ya, tambahan dengan ahlas sana'i wal majdi. Ya, boleh menambahi tambahan tersebut. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan boleh memberikan tambahan mil as-samawati wa mil al-ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini kata beliau boleh ditambahkan di waktu apa? Di waktu i'tidal, tambahan semacam ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling benar, ya, di antara pendapat-pendapat yang ada adalah bahwasanya tidak boleh kita menambahi tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kenapa Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan tidak ditambahi dengan tambahan tersebut. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan tambahan tersebut, hadis itu ada sebab. Hadis itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Disebutkan di dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya sahabat, ya, disebutkan dalam Sunan Abi Daud, Tirmidzi, sebab
ya tambahan tersebut disebutkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan shallaitu khalfan nabi, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa atastu, kemudian kata beliau saya bersin, lihat kata beliau saya bersin, kemudian faqultu, ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata beliau, maka saya mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Nabi ya berkata, "Manil mutakallim fi shalah?" Siapa yang berbicara tadi di waktu salat? Ya, maka tidak ada sahabat pun yang berkata-kata, dan diulangi lagi oleh Nabi, tadi siapa yang berbicara di waktu salat tadi? Ya, maka berkata Rifa'ah ibnu Rafi', ana ya Rasulullah, saya yang berkata tersebut wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kaifa qulta, bagaimana engkau mengucapkannya? Kemudian kata Rifa'ah, qultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'an wa salasuna malakan ayyum yas'adu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwaku berada di tangannya, semua malaikat berebut, ya 30 malaikat lebih ingin membawa kalimat tersebut ke langit, ya. Maka di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kata mereka, Nabi SAW membenarkan tahmid tersebut. Kenapa? Kata mereka, karena itu disebabkan bersin. Sebabnya adalah bersin. Kemudian yang kedua, doa tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengucapkannya. Yang ketiga kata para ulama, tidak ada satu sahabat pun selain Rifa'ah tadi melakukannya. Tidak ada satupun sahabat yang mengucapkannya. Yang keempat kata para ulama, jumhur ulama, madhab yang empat itu tidak ada satupun berpendapat bahwasanya disunnahkan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka wallahu taala alam, bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini ada sebab. Sebabnya apa? Bersin. Bukan karena di waktu i'tidal. Wallahu taala alam, pendapat yang rajih di kalangan para ulama rahimahullahu taala, maka kita tidak menambahi dengan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tetapi tambahan Rabbana lakal hamd mil'as samawat wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ini tambahan yang sahih. Kalau tambahannya Rabbana lakal hamd mil'as samawat wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jaddu. Tambahan ini boleh dibaca di waktu i'tidal. Kenapa? Karena hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan tidak ada sebab. Berbeda dengan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada sebabnya, yaitu bersin. Wallahu taala alam, dari pendapat yang ada, maka boleh kita menambahi setelah Rabbana lakal hamd, kita menambahkan dengan tambahan mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jaddu. Boleh ini kita tambahkan. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meringkas agar Bapak-bapak, ibu-ibu nggak kebingungan. Pertama
doa sirah atau doa bentuk zikir di waktu i'tidal itu ada 4. Yang tadi saya jelaskan. Rabbana lakal ham, Rabbana walakal ham, Allahumma Rabbana lakal ham, Allahumma Rabbana walakal ham. Ini tidak ada khilaf. Yang mana saja Anda baca boleh. Kemudian boleh tidak ditambahi setelah itu dengan tambahan? Boleh. Tambahannya apa? Yaitu tambahan kita mengucapkan doa mil as-samawati wal ar wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd sampai akhir. Itu boleh kita tambahi. Adapun tambahan yang kita tambahi dengan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, maka ini tambahan. Ini kita katakan tambahan, hadisnya sahih tetapi tambahan tersebut Nabi membenarkannya akibat bersin, sehingga tidak dilaksanakan di waktu sholat. Ya, tidak dilaksanakan di waktu sholat. Ya. Karena ada sebabnya yaitu bersin, dan ini pendapat yang saya yakini yang rajih di kalangan para ulama. Wallahu taala alam. Ya. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berkaitan dengan ucapan Rabbana walakal hamd. Kemudian kita ambil lagi satu masalah. Kemudian kata beliau tasyahud awal. Syekh mengatakan bahwasanya kata beliau di antara kewajiban salat yang ketujuh adalah tasyahud awal. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka bacalah at-tahiyyatu lillah. Kemudian Syekh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada orang yang salatnya buruk, jika engkau duduk di pertengahan salat, maka tumakninahlah dan jadikanlah paha kirimu sebagai alas untuk duduk, kemudian tasyahudlah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh kata beliau tasyahud awal merupakan kewajiban di dalam salat. Para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih. Setelah mereka sepakat tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal itu disyariatkan. Tapi mereka berselisih hukumnya. Apakah tasyahud awal itu sunnah, ataukah wajib, ataukah rukun? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Sebagian ulama berpendapat, ya, dan jumhur muhaddisin berpendapat tasyahud awal itu hukumnya wajib. Tasyahud awal, duduk di tasyahud awal itu hukumnya wajib. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama muhaddisin. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya duduk di tasyahud awal dan tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Dan ini mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mereka berpandangan duduk di tasyahud awal itu sunnah, dan tasyahud awal itu sendiri juga sunnah. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya itu adalah rukun. Duduk di tasyahud awal dan tasyahud awal itu sendiri adalah rukun. Ini pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad. Ya. Dalil yang melandasi bahwa tasyahud awal itu dan duduk di atasnya ada hukumnya wajib adalah hadis, ya, hadis Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kunna ma'an Nabi SAW fi shalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika kami bersama Nabi di dalam salat, qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika kami bersama Nabi di dalam salat, kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Kemudian kata Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian katakan assalamu ala Allah, fa inna Allah wassalam. Sesungguhnya Allah itu dia as-salam. Kemudian walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Katakanlah kata Nabi at-tahiyyatu lillah wa shalawatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi katakanlah kata Nabi at-tahiyyatu lillah. Perkataan Nabi katakanlah, maka ini perintah. Asal perintah itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan duduk di tasyahud awal dan tasyahud awal itu hukumnya wajib.
Ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah, ya, mereka berdalil, ya, dengan dalil umum. Kata mereka tidak ada perintah yang menunjukkan wajib dalam masalah ini, kata mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajib. Yang ada hanyalah perbuatan Nabi. Kata mereka kalau perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan kewajiban, tetapi itu hanya menunjukkan sunnah. Tidak ada perkataan Nabi, yang hanya adalah perbuatan Nabi. Pendapat yang ketiga adalah berdalil dengan apa yang saya sebutkan tadi dari pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala alam, dari tiga pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Maka konsekuensinya orang meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka batal sholatnya. Atau seseorang meninggalkan tasyahud awal karena dia lupa, maka dia sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini, bahwasanya tasyahud awal sebagaimana dikatakan oleh Syekh hukumnya adalah wajib, dan duduk di tasyahud awal juga hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, insyaallah masih ada satu pembahasan lagi tentang wajib-wajib salat. Ya. Taib. Sisa waktu yang ada kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jawab. Assalamualaikum, setelah salat asar tidak ada lagi salat. Apakah seperti salat jenazah juga termasuk? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan salat di sini adalah salat yang tidak memiliki sebab. Kalau salat yang memiliki sebab seperti salat jenazah itu boleh. Ya, salat jenazah itu boleh. Yang dilarang adalah salat mutlak, tatawwu mutlak yang tidak ada sebab. Kalau ada sebab itu boleh. Salat jenazah atau salat gerhana, terjadi gerhana di waktu asar, maka juga boleh. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ketika kita mendatangi suatu masjid untuk salat berjamaah, ternyata kita datangnya sudah tahiyat akhir, tapi kita tahu ada musala atau masjid yang lain yang jeda iqamah atau salatnya lebih lama. Apakah kita tetap di masjid pertama atau ke masjid yang lain tadi? Pada asalnya kita mendatangi masjid itu masjid yang sesuai di sana ditegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jika yang dimaksudkan tadi di dua masjid tadi semuanya menegakkan sunnah, ya masjid sunnah misalnya menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka afdalnya dia ke masjid yang agak lama tadi. Kenapa? Agar dia bisa mendapati sholat berjamaah. Adapun di masjid yang terdekat sama dia tadi sudah tahiyat akhir, maka dia sudah kehilangan pahala berjamaah. Maka afdalnya dia datang ke masjid yang tadi agak lama jedanya. Untuk apa? Agar dia bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ya. Ini kalau seandainya masjidnya sama-sama di situ masjid yang sunnah, ya, bisa kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz di tema, apakah benar memakai baju robek merupakan kefakiran terhadap diri sendiri? Iya. Iya, kalau orang pakai baju robek, ya, kita tidak boleh ya menampakkan sesuatu yang tidak baik. Baju robek itu bentuk seseorang tidak mensyukuri. Kalau dia punya baju yang baik, pakai baju yang baik tersebut. Allah itu senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan berarti memakai baju robek itu haram, tidak. Tetapi itu khilafu aula, menyelisih yang afdal. Afdalnya adalah seseorang memakai sesuatu yang bagus, tidak sobek dan semisalnya. Ya. Terkhusus baju yang biasa untuk di rumah semisal kaos oblong atau daster untuk wanita. Karena yang biasa baju tersebut paling nyaman dipakai di rumah saat berkegiatan ataupun tidur di cuaca yang panas seperti sekarang ini. Maka kalau baju kaos, baju daster, ya, tidak ada masalah dipakai. Taib. Mana yang lebih afdal? Pakai daster yang bolong-bolong
Apakah daster yang tidak bolong-bolong? Sebagian ibu kadang-kadang hobi pakai daster yang bolong-bolong karena nyaman dingin, Ustaz. Ya, anginnya masuk banyak di berbagai arah. Ya. Sebetulnya ya itu kembali kepada masing-masing orang. Tapi hendaknya seseorang itu pakailah, kalau dia punya yang bagus, pakai yang bagus. Dan juga suami senang lihat istrinya pakai daster yang bagus, yang baru, ya. Kalau pakai ibu-ibu pakai daster yang bolong-bolong sambil pakai pupur dingin, ya, rambutnya dikasih apa namanya kepiting dan seterusnya, ya, diikat tekutan lakinya, ya. Maka ya kalau Anda punya daster yang bagus, pakai yang bagus, ya. Dan tidak, saya katakan tadi tidak dilarang kita yang pakai bolong-bolong. Boleh seorang pakai bolong sekali dua kali, bukan tiap hari. Kalau ada yang bagus, kenapa tidak dipakai? Karena itu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat kita sholat ba'diyah maghrib, saat di rakaat 1, tiba-tiba ada yang menempuk ikut menjadi makmum. Tapi di sholat maghrib, apa yang kita lakukan? Apakah bacaannya dikeraskan? Boleh Anda bacaannya Anda keraskan, boleh tidak. Jadi si beliau ini sholat sunnah, kemudian ada yang menepuk di punggung beliau, menjadikan beliau jadi imam. Boleh tidak? Boleh dia jadi imam. Bolehnya bacaannya boleh dikeraskan, boleh dibacaannya dikeraskan. Dan boleh juga beliau tidak mengeraskan bacaannya. Afdalnya dikeraskan. Karena itu adalah sholat jahriyah, maka hendaklah dia keraskan bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz di luar tema. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, ilmu memiliki 6 tingkatan. Yang pertama adalah bagusnya pertanyaan. Dan sebagian orang ada yang tidak mendapatkan ilmu karena jeleknya pertanyaan. Mungkin karena dia tidak bertanya sama sekali, atau bertanya tentang sesuatu padahal di sana ada sesuatu yang lebih penting yang patut ditanyakan. Seperti bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak mengapa kita tidak mengetahuinya, dan meninggalkan pertanyaan yang harus kita ketahui. Dan ini adalah keadaan kebanyakan dari penuntut ilmu yang bodoh. Tolong jelaskan maksud dari ilmu, dari asal di atas. Ini baca walil ilmi sittu maratib. Awwaluha husnus su'al. Baik. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya mengatakan cara orang mendapatkan ilmu itu dengan bertanya. Cara seseorang mendapatkan ilmu itu dengan bertanya. Pertanyaan seperti apa orang itu mendapatkan ilmu? Tentunya pertanyaan yang bermanfaat. Pertanyaan yang bermanfaat. Karena ada sebagian orang bertanya, malah pertanyaannya itu tidak mendapatkan ilmu. Kenapa pertanyaan tidak mendapatkan ilmu? Karena yang ditanyakan tidak ada manfaatnya. Kita ketahui tidak ada masalah, tidak kita ketahui tidak mengapa. Atau menanyakan sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaannya tidak masuk akal, ditanyakan. Contoh misalnya, ada orang bertanya, Ustadz, ya, bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang anak usianya lebih tua daripada seorang ayah? Ya. Ini pertanyaan yang salah. Ya, ini pertanyaan yang tidak masuk akal dan tidak ada faedahnya pertanyaan semacam ini. Atau seseorang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya nikah di bulan? Ya. Ini adalah pertanyaan yang tidak Anda tahu, tidak ada masalah, tidak tahu, tidak mengapa. Ya, ini yang dimaksudkan oleh beliau. Maka orang yang mendapatkan ilmu dengan bertanya adalah orang yang bertanya dengan pertanyaan yang mendatangkan faedah. Di situ dia mendapatkan ilmu. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak tahu jawabannya tidak ada masalah, maka ini kata Imam Ibnu Qayyim tidak mendatangkan ilmu. Atau bahkan pertanyaan tersebut tidak layak untuk ditanyakan. Maka ini yang tidak mendatangkan ilmu. Itu maksud beliau. Maka ketika orang ingin mendapatkan ilmu dengan bertanya, pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang bermanfaat. Ya, bukan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Taib. Izin bertanya, apakah sholat tetap sah jika seorang masbuk di rakaat keempat
sholat asar, kemudian ketika imam telah salam, ia tidak melakukan tasyahud akhir. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Oh, tidak sah. Kalau seandainya dia tidak melakukan tasyahud akhir karena sengaja, tidak sah sholatnya, harus dia ulang. Kalau dia melakukannya atas dasar ketidaksengajaan, maka dia harus duduk di tasyahud akhir, kemudian dia sujud sahwi. Ya, kalau dia lakukan dengan sengaja tidak sah sholatnya, harus dia ulang. Kalau dia lakukan tidak sengaja, dia harus duduk tasyahud akhir. Kalau waktunya tidak lama, baru ingat, maka duduk di tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau waktunya sudah lama, berjam-jam, maka dia ulangi sholatnya. Izin bertanya, apakah boleh sholat tahiyatul masjid 5 menit menjelang adzan maghrib dan tidak membaca surat, hanya Al-Fatihah saja, lalu duduk mungkin. Jazakumullah khair. Boleh. Ya boleh, karena walaupun itu di waktu yang terlarang, tetapi sholat tahiyatul masjid itu memiliki sebab. Maka boleh seorang sholat di tersebut. Tetapi afdhalnya, saran saya, kalau sebentar lagi adzan, bangsa semenit 2 menit lagi adzan, lebih baik tunggu. Tunggu berdiri, nanti setelah selesai adzan Anda sholat. Tapi kalau misalnya tadi seperti agak lama, 5 menit, 7 menit, tidak ada masalah. Dia sholat tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid boleh membaca Al-Fatihah saja, tidak mengapa. Pertanyaan terakhir, bismillah, afwan, bertanya, apakah mandi wajib itu boleh langsung sekali guyur satu badan, dan apakah istinja harus dari bagian depan ke belakang? Boleh mandi wajib itu sekali guyur satu badan, yang penting kena semua. Ya satu guyur, kena semua. Kalau kena semua, seluruh tubuhnya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak kena semuanya, harus diulangi ya guyurannya, ya 2 kali, 3 kali, sampai air merata ke seluruh tubuh. Istinja nggak harus dari depan ke belakang atau belakang ke depan, tidak harus. Yang penting kotorannya hilang. Caranya kayak apa? Dari atas ke bawah pun boleh. Dari bawah ke atas pun juga boleh. Yang penting kotorannya hilang. Najisnya hilang. Maka tidak mesti dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Yang intinya adalah yang diminta di sini kotorannya hilang. Dengan cara apapun tidak masalah. Wallahu taala alam. Ulun kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.